Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 78. Sebelum mulai, Mimin mau minta bantuan teman untuk kasih ide. Rencananya Mimin mau ada cerita baru. Kira-kira cerita seperti apa yang teman-teman sukai? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah meluangkan waktu menulis di kolom komentar. Langsung saja kita mulai. Dua orang wanita yang melihat rumah Isa langsung berlari menghampiri. "Tolong, saya sedang hamil," ujar rumah Isa dengan napas tersengal-sengal sambil meremas perutnya. "Sabar ya mbak, saya keluarin mobil dulu." Kebetulan rumahnya tidak jauh dari sana dan langsung membawa rumah Isa ke rumah sakit terdekat. Karena mendengar kondisinya sedang hamil, jelas mereka panik. Keduanya bahkan tadi sempat melihat pertengkaran antara Kiana dan juga rumah Isa. Meski lebih tepatnya Kiana yang memulai lebih dulu. Sepanjang jalan, rumah Isa terus memegangi perutnya yang terasa sakit. Meski tidak berhenti menangis, namun dalam hatinya ia terus berdoa agar kandungannya baik-baik saja. Saking fokusnya untuk menahan sakit, ia bahkan sampai mengabaikan ponselnya yang berdering. Salah satu dari wanita itu mengambilnya. "Mbak, izin saya jawab ya teleponnya." Rumah Isa tidak menjawab, bahkan hanya sekedar menganggukkan kepala saja rasanya tidak sanggup. Nama Fikra memenuhi layar ponsel. "Halo?" "Loh, ini HP istri saya." "Oh, mbak, ini istrinya mas ya? Ini kami di perjalanan ke rumah sakit mas. Istrinya tadi jatuh setelah bertengkar," jelasnya. "Apa?" Fikra langsung cemas mendengar berita itu. Niatnya menghubungi rumah Isa karena ingin bertanya. Siapa tahu wanita itu menginginkan hal lain. Fikra ingin aktif untuk bisa mengambil kembali hati istrinya. Setelah diberitahu rumah sakit yang dituju, Fikra di sana bergegas menyusul. Setelah sampai di rumah sakit, rumah Isa langsung ditangani, sedangkan dua wanita yang mengantar tadi menunggu sampai Fikra datang. Setidaknya sudah ada orang yang menemani rumah Isa. Hanya berselang 10 menit, Fikra datang dengan nafas yang memburu. Ia benar-benar khawatir dengan kondisi rumah Isa. Ia menanyakan soal rumah Isa pada resepsionis, tapi namanya belum terdaftar, apalagi kedua orang yang membawa rumah Isa tidak tahu nama wanita itu. Fikra akhirnya kembali menghubungi nomor rumah Isa. "Istrinya ada di lantai 2, ruangan mawar nomor 30 mas." Fikra yang tadi berlari dari parkiran, kini ia kembali berlari ke lantai 2. Setelah mendapatkan informasi, ia bahkan belum sempat untuk mengabari yang lainnya soal rumah Isa, karena saat ini yang ada dalam pikirannya hanya kondisi rumah Isa dan kehamilannya. "Di mana istri saya?" "Masih diperiksa dokter. Ini HP-nya mas." Salah satu dari mereka menyodorkan ponsel milik rumah Isa. "Apa yang terjadi padanya?" "Tadi saya lihat mbaknya bertengkar dan didorong sampai jatuh. Kalau mas mau tahu orangnya bisa cek CCTV. Di sana ada CCTV." Fikra mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Ia tidak tahu siapa yang melakukan ini pada rumah Isa, tapi ia akan mencari tahu. "Kalau begitu kami pamit dulu mas. Terima kasih banyak ya mbak." Fikra menjatuhkan tubuhnya di kursi tunggu, memijat pangkal hidungnya yang terasa berdenyut. Ia berdoa agar rumah Isa dan juga kandungannya baik-baik saja. Dokter keluar dari ruangan itu membuat Fikra sontak berdiri. "Bagaimana keadaan istri saya dok?" "Syukurlah, kandungannya tidak apa-apa pak. Tapi saat ini pasien sedang istirahat. Setelah tadi diberikan obat, mohon untuk tidak mengganggu istirahatnya." "Tapi saya boleh masuk?" "Silakan." Fikra bisa bernapas lega. Setidaknya rumah Isa tidak sampai keguguran, karena insiden yang Fikra saja tidak tahu dengan apa yang terjadi itu. Sebelum masuk ke dalam, ia lebih dulu mengabari Mami Safa dan juga mertuanya. Fikra hanya takut jika nanti rumah Isa menolak kehadirannya dan tidak ada yang menemani di sini. Dengan perlahan, ia mendorong pintu ruangan itu.
Rumah Isa tengah berbaring dengan mata terpejam. Napasnya teratur menandakan ia memang istirahat. Fikra juga tidak berniat untuk membuat istrinya itu bangun. Rasa bersalah menggerogoti hati Fikra. Ia merasa benar-benar tidak becus setelah membuat Rumah Isa sakit hati. Ia juga tidak bisa menjaga istrinya meski dari kejauhan. Seharusnya memang ada terlintas di benaknya untuk mengawasi Rumah Isa dari jauh, tapi semua ini sudah terjadi. "Maafin aku," gumam Fikra, tangannya melayang di udara. Diurungkan niatnya untuk menyentuh wanita itu karena tidak ingin mengusiknya. Meski Rumah Isa dan kandungannya memang baik-baik saja, tapi Fikra akan tetap mencari tahu siapa orang itu. Saat ini yang dicurigainya hanyalah Kiana, karena tidak ada orang lain yang tidak suka pada Rumah Isa selain Kiana. Apalagi jika Fikra tahu jika mantan kekasihnya itu sangatlah keras kepala. Lelaki itu berdiri mematung, memperhatikan wajah damai Rumah Isa. Terus berada di posisi itu sampai ponselnya bergetar, menandakan panggilan masuk dari Mami Safa. Fikra langsung keluar dari ruangan itu. Ia bahkan tidak menyadari sudah begitu lama memperhatikan Rumah Isa. "Mami di mana?" "Mami udah di rumah sakit." "Ruangannya di mana?" tanya Mami Safa dari ujung telepon. "Lantai 2, ruangan mawar nomor 30. Sambungan telepon diputus begitu saja oleh Mami Safa. Fikra hanya bisa mengikuti mobil mertuanya dari belakang karena memang Rumah Isa masih tetap tidak bisa melihat wajahnya. Tadi saja saat di rumah sakit, Fikra nekat menemui sang istri. Wanita itu langsung mual padahal tubuhnya sudah sangat lemah. Sengaja Fikra tidak menceritakan penyebab awalnya. Ia akan mencari bukti lebih dulu. Apalagi Rumah Isa terlihat diam, tidak bicara apapun soal Kiana. Fikra mendatangi taman tempat di mana tadi Rumah Isa berada. Ia diberitahu oleh mertuanya tadi. Fikra pun langsung mendatangi pos keamanan untuk bisa melihat rekaman CCTV. Meski awalnya ditolak, apalagi Fikra bukan salah satu penghuni di komplek itu. Tapi saat ia mengatakan dirinya suami Rumah Isa, bahkan memperlihatkan foto keluarga saat dirinya dan sang istri menikah, barulah Fikra diberi izin. Bangsat. Fikra mengumpat, tangannya mengepal kuat saat melihat ada Kiana di layar itu. Ia tidak akan tinggal diam. Mungkin apa yang dilakukan oleh Kiana itu menurut wanita itu biasa, namun bisa membahayakan Rumah Isa dan kandungannya. Dengan membawa hasil rekaman itu, Fikra menemui Kiana. Wanita itu jelas senang bukan kepalang karena dihubungi oleh Fikra. Tidak tahu jika Fikra akan melampiaskan amarahnya pada wanita itu. "Aku tahu kamu pasti akhirnya cari aku." Kiana yang baru saja datang ke tempat yang dijanjikan langsung tersenyum sumringah. Ia bahkan hendak mendekat dan berhambur memeluk Fikra. Bukannya menyambut, tangan lelaki itu malah melayang menampar pipi Kiana, membuat wanita itu terhuyung dan jatuh ke lantai saking kerasnya tamparan Fikra. Kiana menyentuh pipinya yang memanas. Sudut bibirnya bahkan berdarah saking kerasnya apa yang dilakukan oleh Fikra. "Apa yang lo lakuin itu bisa bikin gue kehilangan anak gue, anjing!" bentak Fikra dengan kasar. Ia bahkan tidak peduli dengan kata kasar yang keluar dari mulutnya karena kepalang marah. Tidak ada lagi sorot cinta di matanya semenjak Kiana menjebaknya untuk bertemu waktu itu. Rasa cinta yang Fikra rasakan bahkan sudah berubah menjadi benci. Ia bahkan tidak sudi lagi bertemu dengan wanita yang sebelumnya sangat dipujanya itu. "Fik," Kiana berucap diri dengan mata berkaca-kaca. "Tutup mulut lo. Mulai sekarang lo gak akan bisa lagi deketin, apalagi ganggu istri gue. Apa yang lo lakuin itu bakal gue laporin ke polisi." Mata Kiana membulat sempurna. "Enggak, kamu berlebihan banget sih. Aku gak ngapa-ngapain kok, cuman dorong dia doang. Dianya aja yang Tangan Fikra meraih rambut Kiana dan menjambaknya, membuat wanita itu meringis bahkan hampir menangis. Fikra begitu kasar padanya. Lelaki memang bisa seperti itu, apalagi saat orang tersayangnya diusik. Tidak peduli ia kasar pada wanita. "Gue gak peduli selama apa yang lo lakuin bisa masuk jalur hukum. Kenapa enggak? Lo udah hancurin hidup gue.
bikin gue nggak tenang. Sekarang gantian, jadi kita impas. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin seru, semakin konflik ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.